Pemirsa, dahulu di kalangan masyarakat, BKKBN ini sangat dikenal atau identik dengan program KB, yaitu program keluarga berencana, sebagai salah satu program utama dari BKKBN. Namun seiring berjalannya waktu, pemirsa, kita ketahui bahwa di perkembangan zaman dan kondisi terkini saat ini, proporsi jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan juga produktif ini sangat besar. Dan BKKBN melihat peluang kondisi tersebut sebagai peluang pendekatan program yang relevan untuk generasi muda melalui rebranding program yang dulu dikenal dengan KKBPK atau kependudukan, keluarga berencana dan juga pembangunan keluarga menjadi program Bangga Kencana yang menjadikan program pembangunan keluarga menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan program keluarga berencana itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Yang pertama saya ingin menyapa ada Ibu Dr. Hajah Neti Prasetyani, beliau adalah anggota Dewan Komisi 9 DPR RI, dan juga ada Dr. Oong Rianto Wijaya, PKB Ahli Media yang juga sudah hadir pada hari ini bersama dengan iNews. Halo Dr. Oong dan juga Ibu Neti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sampurasun. Sampai saham sehat selalu juga untuk kedua narasumber kita, luar biasa sekali pemirsa, dan pembahasan kita sangat menarik sekali karena kita akan membahas mengenai program keluarga berencana. Ini memang identik sekali ya, kalau kita bicara mengenai BKKBN pasti identiknya dengan program keluarga berencana sebagai program utama dari BKKBN itu sendiri. Nah, saya ingin tanyakan yang pertama kepada narasumber kita, mungkin dapat menjelaskan KB ini kan selalu dikaitkan sebagai alat kontrasepsi ya. Apakah mungkin bisa dijelaskan gambaran program KB itu sendiri dan apakah sebetulnya tujuan dari program KB? Mungkin di sini hadir ada Bu Neti dan juga Dr. Oong ingin menjelaskan langsung sebetulnya apa sih tujuan dari program KB ini dan gambaran mengenai program KB itu seperti apa? Silakan Dr. Oong. Ya, makasih. Selamat sore Bu Neti. Selamat sore para iNews TV One Jabar. Goalnya adalah norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Artinya KB sekarang itu tidak selalu semata-mata tidak boleh punya anak. Sekarang kita udah menyasar kalau sampai ada pihak pasangan usia subur yang memang udah berumah tangga kurang lebih 1 tahun, belum punya momongan atau keturunan, kita akan bantu untuk sampai bisa hamil, apakah secara alami, mungkin juga secara konseling untuk punya bayi tabung. Jadi pada saat sekarang tidak semata-mata untuk suatu tidak boleh, tapi kita akan mencoba untuk mengatur baik jumlah, jarak maupun usia pada saat mereka mulai berumah tangga. Mungkin itu kalau dari kami. Baik, jadi Terima terutama kasih. untuk usia-usia di masa yang masih dalam kategori masa subur begitu ya. Artinya harus Ya. lebih concern lagi mengetahui bagaimana untuk dapat mempersiapkan diri sebelum akhirnya memiliki anak. Sehingga program keluarga berencana ini kita tahu menjadi program utama dari BKKBN. Hadir pula pada hari ini Bu Neti Prasetyani. Ibu Neti, ini menarik ya. Artinya saat ini mungkin informasi sangat terbuka luas. Ketika ada kendala dari sisi penyakit penyerta yang terbawa oleh seorang ibu atau calon ayah dan lain sebagainya, ini akhirnya bisa dicarikan solusi-solusi sesuai dengan teknologi terkini, misalkan bayi tabung begitu ya, inseminasi dan lain sebagainya. Ini marak terutama di perkotaan begitu. Bagaimana Bu Neti sendiri melihat ini, terutama mengenai program keluarga berencana? Silakan Bu Neti. Ya, terima kasih Teh Mas Ayu. Sebelumnya saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Oong, mengapa kemudian program keluarga berencana ini perlu di rebranding, perlu direvitalisasi, dan kemudian dipahamkan ya kepada masyarakat secara komprehensif. Karena pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana selalu saja diasosiasikan atau identik dengan alat kontrasepsi. Padahal kalau kita bicara tentang program keluarga berencana, artinya kita ingin mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
bahwa negara kita punya visi, punya orientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan. Nah, oleh karena itu, karena kita menyadari sepenuhnya penduduk adalah sumber daya, penduduk adalah modal dasar bagi kita untuk menyelenggarakan pembangunan, dan penduduk tentu saja seperti pisau bermata dua yang bisa jadi akan menjadi beban atau kemudian sebaliknya akan menjadi motor dan penggerak pembangunan. Nah, ketika kita kaitkan dengan program keluarga berencana, maka program keluarga berencana ini adalah sebuah program nasional untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dimulai dari keluarga. Kenapa kemudian kita kaitkan antara keluarga dengan diksi berencana? Kita ingin pembangunan keluarga di Indonesia itu betul-betul berangkat dari sebuah perencanaan, ya, sehingga program keluarga berencana ini betul-betul bisa bersinergi dengan berbagai program yang lain untuk tadi disebutkan oleh Teh Mas Ayu, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi definisinya bukan kemudian membatasi, tapi mengatur agar setiap anak bayi yang lahir itu betul-betul akan menjadi SDM yang berkualitas. Nah, terkait dengan penyakit tentu saja ini nanti bisa dijelaskan ya oleh Dr. Oong. Tapi yang jelas ketika masyarakat memahami sepenuhnya bahwa keluarga itu menjadi cikal bakal, menjadi institusi sosial terkecil dalam masyarakat, tempat di mana anggota masyarakat itu lahir, tumbuh, besar, berinteraksi, ya, kemudian juga berdaya dan saling memberdayakan. Nah, kita berharap semuanya itu menjadi sebuah tahapan ya atau siklus kehidupan yang berkesinambungan ya, mulai dari perencanaan kehamilan, kemudian kelahiran ya, termasuk juga tahapan pengasuhan, itu yang kemudian harus dipahami sebagai program keluarga berencana. Makanya kenapa saya sangat mengapresiasi BKKBN membuat branding baru Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Wah, luar biasa. Jadi KB ini bukan artinya hanya konotasinya terhadap alat kontrasepsi saja, tapi maknanya sangat luas dan kita masih akan terus membahas mengenai tema perbincangan kita kali ini. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana.